kami dari mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika, kelas 1A, kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengetahuan komputer dengan dosen pengampu Ibu Samratul Aini SPD MPD. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan komponen-komponen pada sistem komputer yang terdiri dari hardware dan software. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Suci Rahayu dengan NIM 2304411016 yang bertugas sebagai moderator. Yang kedua ada Nika Dekrianti Dewi dengan NIM 2304411001 yang bertugas sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Nur Widayanti Taufik dengan NIM 2304411018 yang bertugas sebagai pemateri kedua. Ada Ayu dengan NIM 2304411009 yang bertugas sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Mila Sari dengan NIM 2304411002 yang bertugas sebagai pemateri keempat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Apa sih itu pengertian dari hardware? Hardware itu merupakan perangkat komputer yang terdiri atas susunan komponen-komponen elektronik berbentuk fisik yang dapat disentuh dan dilihat. Contohnya seperti keyboard, monitor, speaker, mouse, dan lain-lain sebagainya. Nah, hardware ini mempunyai fungsi. Ada 6. Yang pertama, yaitu memproses dan menyimpan data. Yang kedua, yaitu menyediakan tempat penyimpanan. Yang ketiga, menghubungkan perangkat lain. Keempat, memberikan output dan input. Kelima, memproses dan menyimpan audio dan video. Nah, yang terakhir atau yang keenam, yaitu memungkinkan konektivitas internet. Itulah materi dari mengenai pengertian dan fungsi hardware. Selanjutnya yaitu macam-macam hardware beserta dengan fungsinya. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit. Hardware yang berfungsi sebagai otak komputer untuk mengontrol dan mengkoordinasikan operasi komputer. Yang kedua, ada RAM, Random Access Memory. Hardware yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan program yang sedang digunakan oleh komputer. Nah, yang ketiga ada hard disk drive. Hardware yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan permanen untuk data dan program yang ada di komputer. Nah, yang keempat ada motherboard. Hardware yang berfungsi sebagai penghubung antara semua komponen komputer dan mengatur aliran data di antara mereka. Nah, yang kelima ada power supply unit. Hardware yang berfungsi untuk menyediakan listrik yang dibutuhkan oleh komponen-komponen di dalam komputer. Nah, yang keenam ada sound card. Hardware yang berfungsi untuk menghasilkan suara pada komputer. Yang ketujuh ada graphic card. Hardware yang berfungsi untuk menghasilkan gambar dan grafik pada komputer. Nah, yang kedelapan itu ada keyboard. Hardware yang berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Nah, yang kesembilan ada mouse. Hardware yang berfungsi sebagai alat input untuk mengontrol pergerakan kursor pada layar komputer. Nah, yang terakhir ada monitor. Hardware yang berfungsi untuk menampilkan gambar dan informasi pada komputer. Nah, apa sih itu software? Software adalah perangkat lunak yang dibutuhkan komputer untuk menjalankan berbagai aktivitas seperti membuat desain, mengedit video, hingga kegiatan sederhana seperti menonton film.
Nah, itulah pengertian dari software serta beberapa aktivitas dari software. Adapun beberapa fungsi dari software yang dapat kita ketahui. Yang pertama, pengelola setiap hardware atau perangkat keras yang ada di komputer agar bisa bekerja bersama. Yang kedua, mengidentifikasi program-program yang ada di komputer. Yang ketiga, menghubungkan antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer. Yang terakhir atau yang keempat, sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang masih ada di dalam bahasa mesin. Itulah materi mengenai dari pengertian software serta beberapa fungsi dari software. Selanjutnya beberapa macam software beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu Microsoft Word, aplikasi pengolah kata. Yang kedua Microsoft Excel, aplikasi pengolah angka dan data. Yang ketiga Microsoft PowerPoint, aplikasi pengolah presentasi. Keempat ada Chrome sebagai web browser untuk menggunakan layanan internet. Yang kelima Smadaf, aplikasi antivirus untuk mencegah perangkat komputer terkena virus. Yang keenam ada Adobe Photoshop, aplikasi untuk mengolah gambar dan desain. Yang ketujuh ada Windows Media Player, aplikasi untuk memainkan video, musik, dan gambar. Yang ke-8 ada Winamp, aplikasi untuk memainkan berbagai macam jenis audio. Yang ke-9 ada Masharp, aplikasi untuk mengakomodasi kegiatan akuntansi. Yang ke-10 ada Adobe Acrobat atau aplikasi untuk menyunting dokumen serta untuk menampilkan dan mencetak suatu dokumen. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai hardware dan software. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan dan tertarik dengan komputer, Fakultas Teknik Komputer S1 Program Studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo bisa menjadi pilihan teman-teman. Biaya pendaftaran hanya 100.000. Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo merupakan fakultas yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang profesional dalam bidang teknik komputer. Program studi S1 Informatika sudah terakreditasi B dan memiliki 5 konsentrasi. Yang pertama multimedia, yang kedua rekayasa perangkat lunak, yang ketiga jaringan, yang keempat desain web, dan yang kelima sistem informasi geografis. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Cukup sekian penjelasan singkat dari kelompok kami, kelompok 2. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.